Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita sekarang adalah tentang hal. Hal adalah kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan kondisi dari seseorang atau sesuatu ketika perbuatan itu terjadi. Sebelum lanjut lebih dalam, kita beri gambaran dalam sebuah contoh. Seperti lafaz hadara Khalidun bakian. Hadara hadir, Khalidun siapa Khalid? Bakian dalam keadaan menangis. Khalid hadir dalam keadaan menangis. Dalam susunan ini, lafaz bakian ini adalah merupakan hal, karena memang keberadaan daripada lafaz bakian di sini adalah untuk menjelaskan kondisi dari seseorang. Sementara orang yang dijelaskan oleh lafaz bakian di sini adalah lafaz Khalid. Jadi Khalid hadir dalam keadaan menangis. Kalimat yang menjelaskan tentang keadaan Khalid ketika dia itu hadir, ini namanya hal. Sementara lafaz Khalidun yang dijelaskan keadaannya, ini namanya sahibul hal. Sekali lagi, hal di sini adalah kalimat isim yang keberadaannya untuk menjelaskan kondisi atau keadaan seseorang atau sesuatu ketika perbuatan itu terjadi. Ini adalah salah satu tujuan dari keberadaan hal dalam susunan kalimat. Hal itu yang pertama harus berupa isim sifat. Kemudian hal itu merupakan fudlah. Dan memang yang ketiga, fungsi atau keberadaan daripada hal itu berfungsi untuk menjelaskan keadaan atau kondisi seseorang atau sesuatu ketika perbuatan itu terjadi. Yang pertama, hal itu adalah merupakan isim sifat. Selanjutnya, dia itu adalah fudlah dan fungsinya adalah untuk menjelaskan keadaan atau kondisi seseorang. Mari kita perdalam lebih rinci. Yang pertama, hal itu harus berupa isim sifat. Yang dimaksud dengan isim sifat di sini adalah setiap kalimat isim yang mengandung makna sifat. Baik isim sifat itu berupa isim mustaq maupun berupa isim jamid, yang mana isim jamid itu bermakna isim mustaq. Jadi yang pertama, isim sifat yang akan menjadi hal di sini baik berupa isim mustaq ataupun berupa isim jamid yang bermakna isim mustaq. Contoh isim sifat yang berupa isim mustaq seperti lafaz tala'at asy-syamsu sofiyatan. Tala'at terbit, asy-syamsu apa matahari, sofiyatan padahal jernih atau terang. Lafaz sofiyatan ini adalah merupakan hal karena memang keberadaannya untuk menjelaskan kondisi matahari ketika matahari itu terbit. Di sini dijelaskan bahwa ketika matahari itu terbit dalam keadaan jernih, terang, dan jelas. Lafaz sofia ini merupakan isim sifat yang dalam hal ini merupakan isim fa'il. Dan dia adalah termasuk daripada isim mustaq. Kemudian contoh daripada isim sifat yang berupa isim jamid seperti lafaz ada khalilun ghazalan. Ada berlari, khalilun siapa Khalil? Ghazalan padahal seperti kijang. Artinya Khalil itu lari dalam kondisi cepat yang kecepatannya itu bagaikan berlarinya kijang. Lafaz ghazalan adalah merupakan hal karena memang keberadaannya ini untuk menjelaskan keadaan Khalil ketika dia itu berlari. Lafaz ghazalan ini adalah merupakan isim jamid, bukan isim mustaq. Namun sekalipun demikian, maknanya disamakan dengan isim jamid, yaitu bermakna
musri'an kal ghazal. Jadi maksud daripada lafaz ghazal di sini adalah ada khalilun musri'an kal ghazal. Khalil itu berlari, musri'an padahal cepat kal ghazal seperti kijang. Ini adalah bentuk daripada hal yang harus berupa isim sifat, baik isim sifat itu berupa isim mustaq atau berupa isim jamid yang bermakna seperti isim mustaq. Contoh yang lain seperti lafaz adib waladaka shaghiran. Adib, hendaklah kau ajarin tata krama atau sopan santun, waladaka, kepada anakmu, shaghiran, padahal masih dalam keadaan kecil. Ajarilah anakmu yang masih kecil. Keberadaan daripada lafaz shaghiran di sini adalah untuk menjelaskan kondisi daripada waladaka. Bagaimana kondisi daripada anakmu? Kondisinya adalah dia masih kecil. Jadi lafaz shaghiran di sini ada halnya, sementara kalimat yang dijelaskan kondisinya ini yaitu lafaz waladak adalah merupakan sahibul halnya atau pemilik daripada hal tersebut. Contoh yang lain seperti lafaz marartu bihindin raqibatan. Marartu, lewat siapa saya, bihindin, bertemu dengan Hindun, raqibatan, padahal dalam keadaan naik kendaraan. Lafaz raqibatan ini merupakan hal yang keberadaannya untuk menjelaskan lafaz hindin ketika saya bertemu dengannya. Jadi saya lewat kemudian bertemu dengan Hindun, pada waktu itu Hindun dalam keadaan mengendarai kendaraan. Raqibatan ini halnya, sementara lafaz hindin yang dijelaskan keadaannya adalah merupakan sahibul halnya. Contoh yang lain seperti lafaz roja'a al-jundu dhafiron. Roja'a pulang, al-jundu siapa tentara, dhafiron padahal dalam kondisi membawa kemenangan. Lafaz dhafiron di sini adalah kalimat yang menjelaskan keadaan lafaz al-jundu tentara ketika dia itu pulang. Bagaimana keadaan tentara ketika dia itu pulang? Dia pulang dalam keadaan membawa kemenangan. Jadi dhafiron di sini adalah halnya, sementara lafaz al-jundu yang dijelaskan keadaannya ketika dia pulang adalah merupakan sahibul halnya. Ini adalah beberapa contoh dari hal yang keberadaannya untuk menjelaskan dari sahibul halnya. Selanjutnya hal ini merupakan fudlah, bukan umdah. Yang dimaksud dengan fudlah di sini adalah bukan termasuk kalimat pokok di dalam susunan kalimat. Sementara umdah itu adalah kalimat pokok yang keberadaannya harus ada dalam susunan kalimat tersebut, yang manakala apabila umdah ini dibuang dapat merusak makna daripada susunan yang ada. Beda dengan fudlah, karena memang keberadaannya di sini hanyalah sebagai kalimat tambahan saja, bukan kalimat pokok, maka keberadaan fudlah ini manakala dia dibuang tidak akan merusak makna atau maksud daripada susunan kalimat tersebut. Jadi keberadaan hal itu hanya sebagai pelengkap, di mana suatu kalimat akan tetap sempurna maknanya sekalipun tanpa keberadaan dari hal tersebut. Namun sekalipun demikian, pada kenyataannya keberadaan hal itu seringkali menjadi umdah atau bagian penting dari suatu kalimat. Artinya, ketika hal itu ditiadakan atau tidak dipergunakan, maka akan berdampak pada kesempurnaan makna dari susunan kalimat, bahkan hingga sampai merusak makna kalimat secara keseluruhan. Kita ambil contoh seperti innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati
qamu kusala. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'unallaha, yukhadi'u menipu siapa itu munafik, allaha kepada Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal adapun Allah khadi'uhum ialah zat yang menipu mereka. Wa idza tatkala qamu melaksanakan siapa itu orang munafik ila sholati kepada salat, qamu melaksanakan siapa itu mereka kusalan, padahal dalam keadaan enggan atau bermalas-malasan. Kita perhatikan lafaz kusalan. Kedudukan lafaz kusalan di dalam susunan ini adalah sebagai hal. Namun keberadaan hal di sini bukanlah sebagai futlah, namun keberadaannya sebagai umdah. Kenapa? Karena manakala lafaz kusalan di sini dibuang, maka makna daripada ayat ini secara keseluruhan menjadi rusak dan tidak sempurna. Karena lafaz kusalan di sini untuk menjelaskan kondisi daripada lafaz al-munafiqin, yaitu orang-orang munafik, manakala mereka itu mengerjakan kepada sholat. Jadi katakanlah lafaz kusalan di sini dibuang, maka lafaznya akan menjadi wa idza qamu ila sholati qamu. Manakala orang munafik itu melaksanakan sholat, maka mereka pun melaksanakan. Hal ini tidak ada bedanya dengan orang-orang yang mukmin. Oleh karena itu diberilah lafaz kusalan yang keberadaannya untuk membedakan keadaan orang munafik dan keadaan orang-orang mukmin manakala mereka itu melaksanakan kepada sholat. Jadi orang-orang munafik di situ wa idza qamu ila sholati qamu kusalan. Mereka manakala melaksanakan sholat, mereka itu melaksanakan sholat dengan keadaan bermalas-malasan atau enggan. Berbeda dengan orang-orang mukmin yang mereka melaksanakannya dengan penuh semangat dan khusyuk. Jadi memang pada dasarnya hal itu merupakan fudlah atau kalimat pelengkap saja. Namun terkadang keberadaannya itu menjadi kalimat pokok yang tidak terpisahkan. Dan manakala dibuang maka akan merusak makna yang dimaksudkan dari susunan kalimat yang ada. Jadi kesimpulannya, keberadaan hal adalah merupakan fudlah, bukanlah kalimat pokok. Di mana di dalam penggunaannya dia harus berupa isim sifat. Baik, isim sifat di sana berupa isim mustaq, seperti berupa isim fa'il, isim maf'ul, sighat mubalaghah dan lain sebagainya, atau ada kalanya dia itu berupa isim jamid yang nantinya maknanya sebagaimana makna daripada isim mustaq. Selanjutnya, sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa keberadaan hal adalah untuk menjelaskan kondisi atau keadaan seseorang. Namun dalam hal ini kondisi seseorang itu ada kalanya merupakan kondisi yang tetap, namun ada kalanya juga merupakan kondisi yang tidak tetap. Artinya kondisi tersebut bisa berubah-ubah setiap saat. Contohnya seperti lafaz ra'aitu abaka rahiman bika. Ro'aitu melihat siapa saya, abaka kepada ayahmu, rohiman padahal dalam keadaan menyayangi, bika kepadamu. Lafaz rohiman ini adalah merupakan hal, sementara sohibul halnya adalah lafaz abaka. Keberadaan daripada lafaz rohiman ini adalah menjelaskan kondisi atau keadaan daripada lafaz abaka ketika saya melihatnya. Kondisi rohiman yang ada pada lafaz abaka ini merupakan kondisi yang menetap atau yang melekat pada abaka. Karena secara fitrahnya, rohiman yang bermakna kasih sayang ini merupakan suatu sifat dan keadaan yang melekat pada diri seorang ayah. Artinya, setiap ayah pasti menyayangi terhadap anaknya. Dan kondisi seperti ini tidak mungkin terpisahkan dari sahibul halnya. Ini adalah contoh daripada kondisi atau keadaan yang menetap dari sahibul halnya. Kemudian contoh daripada keadaan yang tidak menetap dan selalu berubah-ubah. Seperti lafaz ra'aitu khalidan bakian atau mutabassiman atau dhahikan.
Ra'aitu melihat saya, Khalidan kepada Khalid, bagian dalam keadaan menangis. Atau Ra'aitu Khalidan mutabasiman, saya melihat Khalid mutabasiman dalam keadaan tersenyum. Atau dhahikan, dalam keadaan tertawa. Kita lihat lafaz bagian, mutabasiman, dan dhahikan. Ini semuanya adalah merupakan hal daripada lafaz Khalid. Keberadaan daripada lafaz bagian, mutabasiman, dan dhahikan ini adalah untuk menjelaskan keadaan Khalid. Namun keadaan ataupun kondisi ini merupakan kondisi atau keadaan yang tidak selalu melekat pada lafaz Khalid. Karena tidak selamanya Khalid itu menangis atau tidak selamanya dia tersenyum, begitu juga tidak selamanya dia tertawa. Suatu ketika kondisi tersebut akan berubah seiring perjalanan waktu. Jadi ini adalah contoh dari kondisi-kondisi yang tidak selamanya melekat pada lafaz Khalidun. Contoh yang lain seperti rokiban atau masyian atau jarian. Rokiban mengendarai, masyian berjalan kaki, jarian juga berjalan kaki. Ketiga lafaz ini adalah merupakan hal yang menjelaskan kondisi atau keadaan Khalid ketika saya melihatnya. Ini semuanya juga merupakan keadaan yang tidak selamanya melekat pada diri Khalid. Tidak selamanya Khalid itu selalu berkendara, begitu juga dia tidak selamanya akan berjalan kaki dan lain sebagainya. Suatu saat dia pun akan duduk ataupun tidur dan lain sebagainya. Berbeda dengan lafaz rahiman yang di atas, yang keberadaannya selalu melekat pada diri setiap ayah pada umumnya. Selanjutnya, hukum daripada hal ini selamanya dia itu dinasobkan dan dia berupa isim nakiro sebagaimana contoh-contoh yang ada. Jadi lafaz rahiman, bagian, mutabasiman atau jarian, masyian, ini semuanya dalam keadaan nasab dan semuanya berbentuk sebagai isim nakiro. Berbeda dengan sohibul halnya. Sohibul halnya di sini i'robnya tergantung pada kedudukannya di dalam suatu kalimat. Dalam contoh ini, lafaz abaka dan lafaz khalidan kedudukannya sebagai maf'ul bih, namun tidak selamanya sebagai maf'ul bih. Bisa jadi dia sebagai fa'il, bisa jadi dia sebagai mubtada dan lain sebagainya. Namun di sini bentuk daripada sahibul hal adalah harus berupa isim ma'rifat. Boleh berupa isim alam, boleh berupa isim isyarah, boleh berupa isim mausul dan lain sebagainya. Jadi berbeda dengan hal. Kalau hal di sini harus berupa isim nakirah, sementara sahibul hal ini harus berupa isim ma'rifat. Ini adalah beberapa gambaran umum tentang penjelasan hal dan sahibul hal. Selanjutnya silahkan untuk pelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.